آله وصحبه ومن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya dengan segenap nama yang Allah miliki. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala seluruh amal saleh menjadi sempurna. Dianjurkan kita apabila kita mendapatkan kesenangan, kenikmatan, kita membaca doa Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala seluruh amal saleh menjadi sempurna. Apabila kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita senangi, maka Nabi mengajarkan kita untuk membaca Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, apapun kondisi kita, tetap kita puji Allah Subhanahu wa taala. Seluruh alam semesta ini, langit dan bumi dan seisinya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Ikan yang ada di dalam lautan memuji Allah Subhanahu wa taala. Apalagi makhluk Allah yang ada di atas langit, malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia lebih pantas dan lebih harus untuk bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini ringkas sekali. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini pertemuan kita yang malam ini singkat, kita akan bahas tema yang sangat menarik sekali. Temanya adalah maafkan aku kawan. Maafkan aku kawan ya. I'm sorry friend. Maafkan aku kawan. Mungkin video ini sangat bisa dimengerti. Maafkan aku kawan. Perlu kita ketahui bahwa seperti pepatah mengatakan, tidak ada gading yang tidak pecah. Setiap orang berbuat salah. Serajin-rajinnya dia beribadah, sesoleh-solehnya dia, tetap suatu saat nanti dia pasti jatuh dalam berbuat kesalahan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan, kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam ini salah, kesalahan, banyak salah, pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dicontohkan oleh bapak kita, Abul Bashar. Siapa Abul Bashar? Nabi Adam alaihissalam. Ketika beliau berbuat dosa, diraih, dibujuk oleh syaitan. Oh Adam, kalau pertama katakan kepada Adam, wahai Adam dan istri Hawa, tinggallah engkau di surga, makanlah sesukamu, tapi satu, jangan mendekati pohon ini. Maka datanglah iblis menggoda Adam alaihissalam. Wahai Adam, engkau tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati pohon ini dengan suatu sebab agar kau tidak menjadi malaikat atau kau tidak menjadi orang yang kekal. Hanya dirayu terus sampai iblis mengatakan, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis itu bersumpah, ya aku ini betul-betul orang memberikan nasihat kepadamu wahai Adam. Akhirnya Nabi Adam pun jatuh dalam bujuk kerayuan iblis. Sehingga Nabi Adam dan Hawa mendekati maka buah yang ada di pohon itu. Akhirnya Allah mengatakan kepada Nabi Adam, bukankah aku sebelumnya telah melarang bagimu agar kamu tidak mendekati pohon ini kalau Allah sendiri? Kemudian Adam dan Hawa istrinya meminta ampun. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala, mereka berdua, Adam dan Hawa berkata, Rabbana, Tuhan kami, wahai Allah, Rabbana zalamna, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Wahai Allah, jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami pasti termasuk menjadi orang-orang yang rugi. Kata Adam dan Hawa berdoa ketika melakukan dosa. Jadi dikatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa, yang bersalah adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Setidaknya kita beristighfar langsung, ketika kita misalkan salah atau terlambat dalam melakukan ibadah, astagfirullah, atau kita menyakiti hati orang lain, setidaknya kita mulai dengan astagfirullah, istighfar, dengan istighfar. Oleh karena itu dijelaskan Syekh Abdul Wahab dalam kitab beliau kaidah yang tepat di pembukaannya beliau mengatakan, As'alullah rabbal arsyil azim ayyaj'alaka mimman idza utiya syakara. Pertama, di antara tiga ciri kebahagiaan seseorang. Pertama, jika diberikan nikmat, dia bersyukur. Jika dia dipuji, dia bersabar. Ketiga, jika dia berbuat dosa, dia lantas segera beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum bayangkan Nabi Muhammad SAW yang sudah diampuni dosanya yang sekarang dan yang akan datang. Nabi Muhammad SAW sudah diampuni, dijamin surga. Tetapi beliau mengatakan, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehari. Beliau mengatakan 70 kali. Dalam riwayat lain mengatakan 100 kali. Nabi Muhammad SAW, Nabi yang sudah dijamin, sudah diampuni dosanya. Kita tentu harus lebih banyak lagi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan orang soleh di antara manfaat faedah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan, aku tidak mendapatkan suatu perkara, kesulitan, kesusahan, melainkan aku carikan solusi dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beribu-ribu kali. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan aku jalan. Sampai pun kata Rasulullah yang mengatakan, sampai kalau seandainya aku tidak bisa tidur di waktu malam, aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dia mengatakan, maka syaitan pun akan mengatakan, lebih baik aku akan tinggalkan dia karena dia takut dengan banyak istighfar yang dia ucapkan. Antum bayangkan kisah orang adonan roti, bayangkan adonan roti yang kita dengar kisahnya ingin bertemu dengan Abu Hanifah. Dia selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali mengadon roti, setiap kali dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah dia katakan, tidaklah aku minta suatu permintaan, melainkan Allah kabulkan permintaanku. Kata orang ini, atau bayangkan, sungguh menarik sekali faedah dari istighfar. Oleh karena itu, Nuh alaihi salam berfirman dalam berkata kepada kaumnya. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Nuh, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar." Aku katakan kepada kalian, istighfarlah, mohon ampunlah kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah yang Maha Pengampun. Maha Pengampun, kata Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Berikutnya malam ini kita akan bahas tema maafkan aku kawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ambillah sifat maaf, perintahlah kepada kebaikan dan berpaling dari orang-orang yang jahil. Surat Al-A'raf. Pertama, kata maaf al-afu, khudil afu. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat namanya afuwun. Doa kita ketika malam Lailatul Qadar apa? Allahumma innaka afuwun, ya Allah sungguhnya Engkau Maha menerima maaf. Tuhibbul afwa, Allah itu mencintai sifat maaf. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah, ampunnya dosa-dosaku. Allah memiliki sifat pemaaf dan menyukai sifat maaf. Berikutnya Abdullah bin Zubair mengatakan, ketika Allah menurunkan ayat ini, Abdullah bin Zubair mengatakan, "Ma anzalallahu hadhihi al-ayata illa fi akhlaqin nas." Tidaklah Allah menurunkan ayat ini melainkan dalam keadaan berkenaan dengan akhlak manusia. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dia mengatakan, "Allahu nabiyahu," Allah merintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadikan sifat maaf ini sebagai akhlak yang akan dituntunkan kepada manusia. Sifat maaf adalah sifat yang harus kita miliki. Sifat maaf adalah sifat yang harus kita miliki. Hadis riwayat Bukhari. Berikutnya, di antara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi adalah sifat pemaaf. Dijelaskan juga dalam surat Asy-Syura. Allah berfirman, "Wa huwa
taubata 'an ibadihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Biar satu pun dosa dilakukan, sekelam apapun manusia itu, selama ia masih datang mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tetap membukakan pintu taubat baginya. Oleh karena itu dijelaskan dalam hadis qudsi, ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, jika seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa, bi qurabil ardi khataya, dosa kamu itu penuh dengan bumi ini, penuh. Akan tapi Allah katakan, "Tsumma laqitani, tsumma tastaghfiruni, ghafartu laka." Kemudian engkau mohon ampun kepadaku, aku ampuni dosa-dosa. Alangkah begitu pemurah dan kasih sayang Allah kepada kita. Oleh karena itu dijelaskan surat Asy-Syura ini, wa huwa alladzi yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'an as-sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dia memaafkan atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dan dia mengetahui apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan Allah tahu. Dimanapun kita berbuat dosa Allah tahu. Makanya ketika kita berbuat dosa, dipesankan oleh orang soleh mengatakan, jika engkau berbuat dosa di dalam kegelapan, katakan pada dirimu, innal ladzi khalaqal qalama yarani, sesungguhnya oleh zat Rabb yang menciptakan kegelapan ini melihatku. Antum katakan, ketika kita berbuat dosa dalam kegelapan, kesendirian kita, antum katakan, sesungguhnya yang menciptakan kegelapan ini melihatku, sedang melihatku. Maka ketika seorang hamba itu memiliki iman yang kuat, dia akan langsung berhenti dari dosa itu, karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Kalau seandainya Allah katakan satu dedaunan yang jatuh di tengah malam, di hutan riba di tengah situ, Allah tahu. Apalagi kita yang manusia, ada di rumahnya jelas. Atau bayangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan. Tidak ada yang sembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Tidak ada yang sembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Berikutnya, Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh seseorang, wahai Aisyah, bagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhlaknya? Nabi Aisyah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatnya adalah tidak pernah berkata kotor, tidak pernah berbuat buruk, akan tapi kalau dia berbuat, dia didolimi oleh orang, dia selalu memberikan maaf. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin ya'fu wa yasfah. Rasulullah itu selalu memberikan maaf, selalu berlapang dada. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi, dikatakan oleh Tirmidzi hadis ini hasan sahih, dan ini bersumber dari hadis Bukhari Muslim. Masih banyak lagi ayat yang berkaitan tentang keutamaan orang memberi maaf, dan kita harus memiliki sifat maaf tersebut. Suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Rasulullah, berapa kalikah aku akan memberikan maaf kepada pembantuku ketika dia berbuat salah? Anda bayangkan, kepada pembantu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, berapa kalikah aku akan memberikan maaf kepada pembantuku jika dia berbuat salah? Rasulullah mengatakan, wa'fu anhu fi kulli yawmin 70 marratan. Berikan maaf kepadanya 70 kali dalam setiap hari. Atau bayangkan, 70 kali dalam setiap hari. Atau bayangkan sifat maaf. Akhrajahu Abu Dawud wa Sahih Al-Albani. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Berikutnya, apakah yang harus kita lakukan agar kita memiliki sifat maaf ini? Antum dengarkan dulu perkataan para ulama, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan di dalam bait syairnya, sungguh indah sekali perkataan Syafi'i rahimahullah taala, ketika aku lamma afawtu wa lam ahqid ala ahadin, ketika aku memberikan maaf kepada manusia dan aku tidak pernah menyimpan dendam kepada orang berbuat salah kepadaku, arahtu nafsi min ghamil adawat, maka dengan perbuatanku tadi, perlakuanku tadi, aku sudah menenangkan jiwaku.
tidak ada rasa permusuhan, tidak ada rasa kebencian. Coba bayangkan, ketika antum memberikan maaf kepada seorang, apa yang timbul dalam hati antum? Senang apa sedih? Senang. Antum bayangkan, orang yang tadi yang memberikan maaf, senangkah kepada antum atau benci? Senang kepada kita. Maka Imam Syafi'i mengatakan, lam na'afawtu wa lam ahqid ala ahad. Ketika aku memberikan maaf kepada seorang dan aku tidak menyimpan dendam, arahtu nafsi min ghamdil adawat, maka sungguh aku telah menenangkan jiwaku dari sifat permusuhan yang ada, yang timbul. Kita senang, orang itu pun senang. Orang yang kita berikan maaf senang kepada kita pun tenang. Kita pun tenang. Oleh karena itu dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Anbari, hadisnya panjang sekali. Di antaranya, wala yazalu 'abdun bi'afwin illa rafa'ahu Allah. Senantiasa seorang hamba memiliki sifat maaf, memberikan maaf kepada seorang, melainkan Allah akan tambahkan kemuliaan baginya. Illa rafa'ahu Allah azza. Allah akan tambah kemuliaan baginya. Berikutnya, di antara perkataan para ulama juga mengatakan, "Waman lam yughammid 'ainahu an sadiqihi." Barang siapa yang tidak pernah menutup matanya, maksudnya tidak pernah selalu berkacamata hitam, selalu memandang temannya salah terus. Apa kata ulama ini? Wa an ba'di ma fihi yamutu wa atimu. Maka ia akan hidup dan mati dalam keadaan selalu mencela orang. Kalau kita tidak pernah berikan maaf setiap kesalahan yang dilakukan orang kepada kita, maka kita akan selalu merasa akan benci dan mencela. Uzhirul bishra lil insani mudhiruhu. Akan tapi ulama yang mengatakan, akan tapi aku selalu menampakkan keceriaan kepada orang yang aku benci. Ka'annahu qad khushiya qalbi masafati. Dengan perbuatanku tadi, seakan-akan hatiku dipenuhi dan diliputi oleh kesenangan. Betul-betul ya, kesenangan. Oleh karena itu, memberikan maaf adalah akan menambahkan kemuliaan kepada pelakunya, ketenangan kepada jiwanya, dan kesenangan kepada orang yang diberikan maaf. Oleh karena itu kita harus memiliki sifat maaf ini, apalagi kepada teman kita. Jadi kita katakan pula, jikalau kita selalu melihat dari keburukan teman kita, maka kita akan hidup tanpa memiliki teman. Dikatakan kepada kita, kalau seandainya kau menginginkan kesempurnaan, tidak ada di Indonesia ini yang sempurna, melainkan Allah sempurnakan. Kita tidak sempurna, maka kau menginginkan sesuatu yang mustahil. Tidak ada manusia yang hidup di muka bumi ini, berjalan di muka bumi ini dalam keadaan suci. Tidak, pasti ada kalanya yang berbuat salah, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, pernah berbuat salah. Apalagi kita yang sudah berteman sekian lama, puluhan tahun, maka ini harus kita jaga. Kita harus memiliki sifat maaf. Kita harus mendapatkan sifat maaf. Ketika satu berbuat salah, kita harus memberikan kelonggaran maaf kepadanya. Kita harus memberikan berlapang dada, berendah hati untuk memberikan maaf kepadanya. Karena dengan ini persahabatan kita selama kita bangun akan tetap semakin langgeng dan akan tumbuh kuat. Akan tetapi jika kita selalu memandang keburukannya, melihat keburukannya, sisi negatifnya, maka persahabatan selama kita bangun akan hancur dan sirna. Oleh karena itu kita harus memiliki sifat maafkan aku kawan. Ya, mungkin sampai sini perjumpaan kita. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepada yang selalu dimanapun kita berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya bersama orang yang kita cintai, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang siddiqin dan syuhada was salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.